Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa di negeri ini terjadi krisis akhlak? Krisis akhlak. Banyak yang tidak beradab, banyak yang tidak beretika, banyak yang tidak bermoral. Ini terjadi saat ini. Di dunia ini pasti ada yang namanya baik dan buruk. Ini sudah ketentuan Allah, sudah kodrat Allah, ada baik, ada buruk. Kalau semuanya baik, tidak bakalan ada sekolah, tidak bakalan ada ustadz. Kalau semuanya baik, tapi kalau semuanya buruk, ini pasti akan saling bunuh. Nanti di dunia ini hanya ada sisa satu orang, karena habis ya saling bunuh. Yang satu orang ini nanti akan mati sendiri, ya habis. Tidak bakalan ada kehidupan. Di dunia ini pasti ada baik dan buruk. Nah, saudara, dari mana ini orang tidak beradab, tidak beretika, tidak bermoral? Ini di sini, bukan di sini. Berarti buruk ini. Apakah pilihan mereka tidak beradab, tidak beretika, tidak bermoral? Bukan. Di dunia ini orang tidak ada yang memilih buruk. Pasti semuanya memilih baik. Tapi kenapa ada ini? Ada yang tidak beradab, ada yang tidak beretika, ada yang tidak bermoral. Karena Allah menciptakan iblis dan nafsu. Ini hanya terperangkap saja, terperangkap iblis dan nafsu. Apalagi ini si iblis, setan, musuh yang nyata ini, musuh kita yang nyata ini, terperangkap saja ke sini. Kenapa terperangkap? Karena satu, emang tidak belajar atau tidak diajarkan ya, tidak diajarkan tentang akhlak. Kedua, emang terlalu mengutamakan ilmu. Satu, karena emang tidak belajar atau tidak diajarkan tentang akhlak. Yang kedua, terlalu mengutamakan ilmu. Ini orang yang terlalu mengutamakan ilmu akan lupa akan adab. Kalau ulama-ulama sufi dulu kan ilmu itu nomor berapa? Yang pertama kan adab dulu. Kita bahas satu persatu ini. Satu, tidak belajar tentang akhlak. Mana buktinya? Ini rata-rata di masyarakat yang belajar agama adalah dimulai umur 7 tahun setelah khitannya, setelah khitanan, setelah disunat, hingga umur setelah keluar SD. Berapa tahun ya? 7, 6, 13. Sampai 13 tahun saja belajar tentang ilmu agama di pengajian. Rata-rata anak-anak pergi ke pengajian adalah sebelum maghrib, setelah isya ini bubar. Berangkat sebelum maghrib, pulang setelah isya. Hanya 1 jam saja itu di pengajian. Diamnya, belajarnya berapa menit? Tidak tahu ya, ada yang 5 menit, ada yang 2 menit. Paling ada seminggu sekali belajar bersama, menghafal bacaan, bacaan wudu, bacaan sholat. Ini seminggu sekali ada belajar bersama. Kalau untuk pribadi ini paling 5 menit. Cara membaca Al-Quran ya. Kalau untuk belajar bersama ini biasanya seminggu sekali.
membaca bacaan wudu bareng-bareng, menghafal bacaan sholat bareng-bareng ya. Setelah itu ini keluar, setelah tamat SD keluar, ada yang hafal tentang bacaan wudu, ada yang hafal tentang bacaan sholat setelah keluar SD, ada yang tidak, ada yang tetap ngeblank saudara, karena otak anak-anak itu kan beda-beda. Dan setelah sanawiyah, setelah kelas 7 atau SMP, ini tidak mau lagi ngaji. Tidak mau lagi ngaji. Karena tidak ada teman-teman yang sepadan, yang seumur, ya. Ini bubar setelah SD. Itu tradisi di daerah-daerah, kebiasaan. Sedangkan yang namanya akhlak, yang namanya etika, yang namanya beradab itu tidak dipelajari. Pelajarannya ada di pelajaran iman. Sedangkan anak-anak ini adalah masih belajar tentang menghafal saja, menghafal bacaan syariat tentang wudu dan sholat. Paling ditambah puji-pujian, ya, sholawat bareng begitu. Ini umumnya ini terjadi hingga akhirnya regenerasi ini masuk SMP, masuk SMU, masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Ini hanya punya bekal ini, hanya bacaan wudu dan sholat saja. Belum menginjak pada pelajaran iman. Mereka yang belum belajar tentang iman, mengkaji tentang iman, maka akan selalu berpikiran dengan logika, dengan akal-akalan, ibadah tanpa ilmu, amal tanpa ilmu. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Solusinya adalah solusi evolusi akhlak. Evolusi akhlak saja, nyantai saja. Ini jangka panjang, nyantai saja. Jangan takut kehilangan orang baik, orang yang bermoral, orang yang beretika, orang yang beradab. Ini jangan takut kehilangan ini. Mulainya dari mana? Satu, sejahterakan dulu ini siapa? Para ustadz. Sejahterakan dulu ini orang yang mengajar anak-anak. Ya, dimulai dari lingkungan ya. Ini untuk DKM nih. Untuk BKM, kalau sekarang BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Apalagi ini untuk orang yang punya wewenang ya di pemerintahan. Ini kita kan mayoritas Islam. Kenapa? Tidak ada salahnya. Kita kan mayoritas Islam negeri ini. Kenapa tidak ada salahnya kita mensejahterakan ustadz? Untuk apa? Nanti biar ustadz ini semangat mengajar kepada anak-anak, terutama anak-anak usia dini ini ya. Karena ustadz yang mengajar usia dini itu ustadz yang paling banyak jasanya. Kita bisa berdoa, kita bisa sholat. Karena ustadz-ustadz ini yang pertama dulu mengajar bacaan sholat, bacaan wudu, cara baca Quran. Ini sejahterakan dulu ini. Ini banyak ustadz-ustadz yang Pak Baliut yang beas. Pak Baliut yang beas, saudara. Saya suka gimana ya kalau melihat mereka itu pulang-pulang maghrib, pulang mencari nafkah, tidak berhasil, saudara, tidak mendapatkan beas. Sedangkan anak-anak sudah menunggu di madrasah, di masjid. Ya Allah, ini BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Dari mulai sekarang, para BKM, para tokoh masyarakat, hentikan dulu merenovasi masjid, hentikan dulu memperbaiki sarana-sarana ibadah. Perbaiki dulu ini tentang kesejahteraan ustadz. Masih banyak ini ya, apalagi kalau musim kampanye. Ya Allah, ustadz-ustadz itu banyak yang pepolitikan, ikut kampanye, hujanan, belaan hujanan, ubrang abring. Ya Allah, itu kenapa? Kalau ustadznya loba duit mah tidak mungkin mana keluyuran. Ini akibat tekanan ekonomi, saudara. Coba orang teh butuh ku ilmu Ini regenerasi kita. Ini yang menentukan Pak Ustadz ini, ya.
Perhatikan itu kepada para DKM, BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, ganti yang namanya BKM, ganti dulu bukan BKM, BKU, Badan Kesejahteraan Ustad. Ya, setuju? Ustad setuju nih ngacung. Yang kedua, ini buat para ustad yang sudah disejahterakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, maka ajarkan kepada anak-anak usia dini tentang ilmu iman, tentang kajian iman. Ini kajian kolbu, ajarkan tentang kilab sulam. Aduh, videonya habis ya. Sulamut Taufik ya, sampaikan saja pada anak-anak tentang fikih, tentang akidah, tentang ilmu membersihkan hati, tasawuf. Ini tasawuf. Tasawuf. Sampaikan saja, meskipun mereka tidak ngerti, mereka tidak akan paham, karena anak-anak itu bisanya cuma menghafal dan mencangkem ya. Kalau untuk mengerti itu lambat, beda dengan orang tua. Kalau orang tua mah menghafal, mencangkem itu telat ya. Asub tikatuhu bijil tikenca. Tapi untuk memahami itu mudah kalau orang tua. Itu bedanya anak-anak sama orang tua. Ini sampaikan saja kitab sulam, nanti akan tersirat di hati mereka, di pikiran mereka nanti kalau sudah dewasa. Ternyata di Islam itu ilmunya komplit, diatur ya. Jadi mereka mau poik-poik tentang akhlak. Terus ini ada kitab Al-Akhlaq, kitab Akhlaqul Banin atau kitab Al-Akhlaq lil Banin. Sampaikan saja biar mereka tahu. Kitab Ta'lim Al-Muta'alim, cara hormat kepada guru ya, hormat kepada sesama. Kalau ini tidak disampaikan sejak ada kesempatan anak-anak lagi ngumpul, ini nanti keburu bubar. Kan ini sudah ada di pesantren-pesantren besar tentang kajian-kajian kitab ini. Saudara, yang namanya pergi ke pesantren itu jarang, saudara. Di daerah saya aja, yang pergi ke pesantren itu paling penduduk 1000 misalkan, yang pesantren itu hanya 3 orang, saudara. Itu pun ya Allah. Yang ketiga, untuk para remaja, pemuda, ini untuk para remaja pemuda, kembali ke awal. Kembali ke awal gimana? Kan anda dulu pernah belajar tentang bacaan wudu, bacaan sholat, ya. Pernah belajar ini dulu kan? Kembali lagi ke sini, teruskan lagi. Kalau sudah paham tentang bacaan sholat, maju ke kajian iman, saudara. Ini untuk para remaja pemuda, bikinlah acara seminggu sekali lah, acara pengajian ya, seminggu sekali khusus para remaja pemuda. Mencek bahasa Sunda mah samper deui baheula teh urang pernah diajar bacaan wudu, diajar bacaan salat. Samper deui ayeuna. Teruskeun deui euy. Kalau untuk ibu-ibu mah nih suka ada mingguan seminggu sekali, itu ada kesempatan para ustadz untuk menyampaikan ya tentang kajian iman. Tapi ini untuk barudak nih, susah untuk sekarang. Setelah iman sampaikan kepada barudak, kepada para remaja iman. Iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. Nih nomor 1, iman kepada Allah. Sampaikan tentang sifat-sifatnya dulu. Ada sifat yang 20 ya untuk akidah kita. Akidah Imam Asy'ari ya, Allah itu ada sifat 20 yang wajib diketahui ya. Setelah itu selanjutnya benarkan dengan hati. Nah, benarkan dengan hati bahwa tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah. Benar, hanya Allah. Dan ucapkan dengan lidah, lisankan la ilaha illallah.
tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah. Lisankan, terus amalkan. Amalkan dengan anggota badan, yaitu dengan ini. Salat, mengamalkannya ini salat. Yang masih belum hafal bacaan salat, teruskan menghafal bacaan salat. Yang sudah hafal bacaan salat, lanjutkan ke kajian hati, kajian kolbu. Kata Rasul, kalau kita lagi salat, yakinkan di dalam hati bahwa Allah melihat kita. Biasakan, kalau kita lagi sholat, biasakan ya, setiap yang 5 waktu bahwa Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita. Nanti kalau kita sudah membiasakan hal tersebut, maka kalau kita turun ke masyarakat dalam hablum minanas atau dalam bermuamalah, nanti kita sudah biasa bahwa setiap gerak Allah melihat kita, setiap langkah Allah melihat kita. Terus ada malaikat yang menulis kita, siap-siap menulis amal buruk dan amal baik. Kalau ada yang mengajak maksiat, kita pikir-pikir dulu, karena Allah melihat. Ada malaikat kiri kanan yang siap-siap menulis kejelekan kita. Kalau kita mau berbuat perbuatan itu dosa, kita pikir-pikir dulu, karena kita dilihat Allah. Itu yang namanya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu maksudnya di situ. Yang keempat adalah untuk para guru nih, untuk para pengajar dalam pelajaran formal ya di sekolah-sekolah. Ini kalau Anda muslim, ajarkan. Kalau Anda muslim, ajarkan tentang akhlak, tentang etika, tentang moral, ajarkan ke mereka. Kalau dulu ada yang disebut P4 ya, PMP, Pendidikan Moral Pancasila, yang sekarang Pancasila itu cuma hiasan dinding saja, hafalan anak-anak SD. Bahkan orang-orang perguruan tinggi pun menghafal lagi ini Pancasila 1-5. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya? Ini siapa? Ini orang-orang ini, para mahasiswa juga menghafalkan lagi. Karena takut dites ya. Nanti kalau ada tes CPNS nanti takut dites. Itu maksudnya. Bukan dikaji. Bukan dikaji ya, bukan diterapkan, dihafal saja. Kan katanya pendidikan moral itu diganti katanya. Kenapa harus diganti? Kan kalau dulu yang namanya P4, PMP itu hanya doktrin saja katanya, hanya kepentingan saja. Ya kalau hanya doktrin, hanya kepentingan, jangan diganti pedomannya. Kalau kita naik bis, kalau ada rombongan naik bis mau ke Jakarta, tiba-tiba rombongan itu belok ke Garut atau ke Bogor, belok. Terus yang harus diganti apanya? Mobilnya. Ya kan? Tidak masuk akal kalau diganti pedomannya. Meskipun sama maksudnya, tapi yang namanya digantikan beda kesan. Sekarang itu kan ada daring untuk orang-orang yang punya kebijakan masih di kepemerintahan. Kalau Anda muslim, ini gimana daring? Yang namanya etika, yang namanya moral, yang namanya adab, itu harus ketemu dengan guru. Karakter seseorang itu akan terbentuk kalau ketemu guru. Ya dengan gurunya tidak ketemu gimana? Ini akhlak, etika, moral semakin lenyap, saudara. Anak-anak sekarang bukan belajar, saudara. Ini main game, saudara. Ini nyata, saudara. Nyata ini anak-anak sekarang, aduh, pada jago-jago main game, saudara. 4 saja itu sebagai solusi untuk evolusi akhlak ya. Semoga kebodohan saya dapat menginspirasi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.